Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Burnout Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor CPO. Yang pertama ada SSMS, kedua TBLA, ketiga BBPT, keempat SIM, kelima LSIP, keenam AALI, dan ketujuh DSNG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada SSMS yang di hari ini ditutup naik 3,62% ke harga 1000. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS cukup bagus walaupun volume masih tipis, tapi SSMS tutup di harga tertingginya hari ini dan juga membuat candle atau bisa dibilang bullish engulfing. Jadi peluangnya harusnya bisa lanjut menguji terdekat 1050 ya. Ada resisten terdekat di 1050. Kalau itu mampu di breakout ya akan menguji 1100, dan bagusnya SSMS ini memang kalau sudah di atas 1100 ya. Peluangnya bisa sampai 1300 sampai 1350. Jadi kalau masih di bawah 1100, SSMS akan bergerak sideways. Di range harga supportnya 950, resistennya 1100. Sekarang SSMS ada di area support. Yang mau spekulasi buy ya bisa, kalau mau cut loss ya cut loss aja di bawah 950 ya. Tapi sudah cukup dalam ya, sekitar 7 sampai 6% ya. Kalau mau boleh. Tapi ini ada resisten terdekatnya cuma di 1050 ya. Kalau itu mampu lewat baru ke 1100. Jadi seperti itu aja untuk SSMS. Apakah minggu depan masih bergerak sideways atau di range sideways-nya ini? Supportnya 950, resistennya 1100 ya mungkin aja. Atau dia membentuk pola ini ya, bisa juga seperti ini. Dia bergerak pelan-pelan tapi ke arah bisa membentuk pola double bottom. Bisa seperti itu, atau dia langsung naik juga bisa. Ya banyak skenario lah, tapi kan ini baru setengah. Jadi polanya mungkin seperti ini yang terbaca, tapi bisa juga nanti berubah ya, tergantung market lah. Ya seperti itu aja untuk SSMS. Indikator MACD masih di bawah area oversold, masih dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi ya belum terlihat yang bagus lah, karena volume juga nggak ada saat dia naik ini. Jadi hati-hati yang sudah punya dari bawah ya, sesuaikan aja take profitnya di mana ya. Seperti itu aja untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada TBLA yang di hari ini ditutup di harga 925 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA hari ini membuat candle doji, harga penutupannya sama harga penutupan hari kemarin. Hari ini volume sangat tipis. Jadi ya masih perlu hati-hati dan mungkin masih bisa sideways dulu dia. Bergerak supportnya 910, resisten terdekatnya EMA 60 ini di 950. Jadi tektokan aja di daerah sini. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau yang sabar ya bisa. Ya beli aja dulu, jaga-jaga. Yang penting kan dicari profit walaupun lama. Kalau misalnya seminggu naik ke 950 dapat 5%, dapat 2,5% ya lumayan lah ya seminggu. Yang penting kan profit. Ya cut loss saja kalau turun dari 900 untuk sekarang. Dan juga TBLA masih bergerak sideways, dan sekarang TBLA ada di support sideways-nya dan resisten sideways-nya ada di 990 sampai 1000. Jadi sesuaikan, yang mau swing trade ya boleh, tapi tetap pasang trailing stop kalau sudah profit atau TBLA sudah lewat dari 950. Jadi seperti itu aja untuk TBLA. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, garis biru masih di bawah 0. Jadi ya masih perlu hati-hati lah karena volume belum kelihatan. Ya jaga aja, kalau mau hold ya boleh beli dan hold, yang penting sabar. Ikutin aja trading plan yang dibuat. Selama di area trading plan yang dibuat, hold. Kalau dia menyentuh titik cut loss
ya. Seperti itu aja untuk TBLA. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BWPT yang di hari ini ditutup naik tipis 0,83% ke harga 121. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BWPT biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT juga mantul dari supportnya ada di 119 dan 120, tapi ini terlihat belum ada kekuatan karena hari ini BWPT membuat candle doji, volumenya tipis, jadi butuh konfirmasi untuk minggu depan. Kalau minggu depan dia bisa tutup di atas harga penutupan hari ini atau harga tertinggi hari ini, ada peluang bagus untuk lanjut menguji 128. Di situ ada EMA 60 dan resisten yang ditarik garis. Jadi seperti itu untuk BWPT. Indikator MACD sudah terindikasi dead cross karena garis biru sudah mengarah ke bawah dan sudah berpotongan. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi peluang BWPT sepertinya bisa aja hari Senin dia malah koreksi, tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa tutup di harga tertingginya hari ini ya, harga tertingginya hari ini ada di 122. Nah, kalau bisa tutup di 123, 124 cukup bagus. Arahnya bisa ke 128. Ya, seperti itu aja untuk BWPT. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada SIM yang di hari ini ditutup di harga 515 naik 0,98%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM diakumulasi ya. Ini nilainya cukup lumayan signifikan, 32.000 yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM tapi perlu hati-hati walaupun ada minor support di 500, tapi lebih ideal kalau SIM itu buy-nya di 430 sampai 450 ini aja ya. Agak dalam memang nunggunya, atau buy on breakout, tunggu dia breakout 530 potensi lanjut. Kalau dilihat histori sebelumnya ya bisa sampai 580 ya. Ini kita pasang target 580 sampai nih ya. Nah, 570. Nah, jadi targetnya kalau mampu breakout 530, arah selanjutnya 570. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya jangan ya. Ini harga tanggung. Kalau mau beli ya di daerah 500. Cut loss kalau turun misalnya dari 480 ini, cut lossnya di 575 bisa sekitar ya lumayan juga ya, di 5% kalau beli di 500. Jadi seperti itu untuk SIM juga masih uptrend. Ini kalau ditarik garis dari bawah juga masih di area support uptrendnya. Kalau ditarik ke atas, jadi SIM masih uptrend. Jadi ya kalau mau buy ya di daerah 500 ini boleh. Kalau dia patah trend, cut loss saja dulu, wait and see, tunggu di 480 atau sampai 460 ini aja, tunggu aja dia di bawah. Kemungkinan juga bisa menguji ini ya, neckline-nya di 480 ini. Ini bisa dikatakan rounding bottom ya, nih. Terus dia rally naik setelah breakout ini. Ya ini bisa juga membentuk pola cup and handle, dia lagi proses. Kalau ini kuncinya kan harusnya 530. Kalau itu mampu breakout harusnya bisa rally lebih tinggi. Terdekat 570 sampai 600 juga masih bisa. Kalau nih histori sebelumnya bahkan 640 bisa nih ya untuk SIM. Ya, seperti itu aja untuk SIM. Tren jangka pendek atau seminggu ke depan kemungkinan masih sideways, range-nya 500 support, resistennya 530. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada LSIP yang di hari ini Kita langsung saja ke saham kelima. Ada LSIP yang di hari ini naik 3,7% ke harga 1.375. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP terlihat dia setelah menguji nih trend line downtrend-nya ini nih
ya. Kalau ditarik garis dia rejection 2 kali ini. Dia uji di hari Kamis, dia tutup di atasnya, dan diuji lagi di hari Jumat, dia tutup di atasnya. Jadi peluang bagus karena ya bisa dikatakan ini membentuk pola morning star. Ini doji, ini menutup penuh candle kemarin dan juga tutup di harga tertingginya hari ini. Jadi peluang untuk L-chip bisa melanjutkan kenaikan menguji 1475 ya. Ke situ walaupun ada resisten minor di 1400. Ini kan berapa kali diuji? Di 2 Februari, di 16 Februari, di 2 Maret, di 9 Maret juga diuji, di 19 Maret. Jadi terdekatnya ada di 1400, tapi kalau mampu lewat itu hari Senin, arahnya bisa ke 1470 sampai 1500 ini aja kita targetkan ya di 1500. Jadi seperti itu untuk L-chip. Yang punya dari daerah bawah pasang trailing stop aja, jaga-jaga kalau ternyata L-chip berbalik arah atau membuat candle merah di bawah EMA 60-nya, garis hitam ini EMA 60-nya saat ini ada di 1355. Jadi kalau dia berbalik arah mending take profit dulu atau cut loss kalau yang baru beli di atas, cut loss kalau turun dari trend line downtrendnya ini ya, atau sekalian cut loss di bawah juga bisa ya. Karena ini harga tanggung jadi resikonya ya cukup dalam ya di 9,6%, tapi kalau kita tarik ke atas apakah sebanding? Ya hampir sebanding juga ya. Kalau Bapak Ibu mau ya bisa dengan strategi kalau mau beli di harga penutupan hari ini nyicil dulu 30% aja. Kalau dibawa naik ke atas ya take profit yang 30%. Tapi kalau ternyata dia koreksi ke bawah ke 1300, hajar lagi dengan 70%-nya dari total yang mau dibelikan L-chip. Jadi 30% awal di 1375. Kalau ternyata L-chip kembali ke 1300, beli lagi 70%-nya. Jadi average-nya lebih kecil, dan kalau ternyata berbalik arah L-chip ke atas 1400 sampai 1500, peluang profitnya lebih besar. Ya, tapi tergantung strategi masing-masing, sesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing. Seperti yang saya bilang, strategi bermacam-macam yang bisa menghasilkan profit di market. Ya, seperti itu aja untuk L-chip. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada AALI yang di hari ini ditutup di harga 10.775, naik 1,17%. Kalau lihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI memang sedikit lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI hari ini kembali rebound melanjutkan kenaikan yang kemarin. Kemarin dia membentuk candle doji dan hari ini membuat candle menutup penuh candle hari kemarin dan di hari sebelumnya di hari Rabu ya. Ini bisa dikatakan pola morning star, harusnya bisa lanjut terdekat menguji EMA 20 di 11.000. Itu arah terdekat AALI dan harusnya memang AALI mempertahankan EMA 200-nya ini. Kalau AALI breakdown dari EMA 200 ya arah selanjutnya 10.000 ya. Jadi ya peluangnya masih sekitar 7% ya ke bawah. Nah, ya. Jadi mending cut dulu di daerah 10.500, cut dulu baru beli di bawah. Atau pakai strategi lain juga bisa ya, tergantung Bapak Ibu dengan profil risiko masing-masing ya. Jadi seperti itu untuk AALI. Semoga pola morning star ini indikasi untuk AALI reversal terdekat menguji EMA 20 di 11.000, kalau mampu lewat ke 11.500 menguji EMA 60 dan resisten sideway-nya yang terbentuk dari 27 Januari. Seperti itu untuk AALI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada DSNG yang di hari ini cukup bagus juga, naik 3,25% ke harga 635. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG diakumulasi tipis tapi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG hari ini melanjutkan kenaikan juga membentuk pola morning star karena kemarin dia membentuk candle hammer setelah rejection dari EMA 60 EMA 20. Hari ini DSNG juga menguji lagi EMA 20 dan mampu mempertahankan dan lanjut rebound dengan volume. Indikator MACD juga masih di atas 0 walaupun berdempetan, tapi peluang DSNG masih bisa minggu depan di hari Senin atau Selasa menguji 660
Ya, kita pasang target 660 ini ya. Nah, ini terdekat dan kita pasang supportnya ada di 600. Nah, sekarang harganya ada di pertengahan dan juga DSNG ini ya polanya bisa double bottom ini neckline-nya di 600 dan dia breakout nih terkonfirmasi atau tervalidasi saat dia breakout volume besar, rally ke atas gagal, dia turun dan mantul. Dia ini DSNG mengarah ke 660 lagi. Kalau mampu breakout ya rally bisa ke 700 dan menguji 720. Ya, seperti itu aja untuk DSNG, juga cukup menarik. Yang punya dari bawah hold aja atau pasang trailing stop. Harusnya minggu depan DSNG bisa menguji 660 karena volume hari ini juga meningkat yang signifikan. Saat koreksi volume biasa aja. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya akan pilihkan saham-saham yang berpotensi untuk naik dan saya akan buatkan trading plan-nya, jadi Bapak Ibu tinggal ikutin. Kalau berminat bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, nanti akan diinfokan di sana, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.